Sambil berjalan kaki, Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad menemani petugas dari Badan Intelijen Negara atau BIN Wilayah Lampung menjemput warga untuk mengikuti vaksinasi dalam program jemput bola dan door-to-door vaksinasi. Berhentinya jam berapa? Rata-rata jam 1, jam... Warga yang dijemput lalu dibawa ke gerai vaksinasi yang sudah disiapkan di Balai Desa Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kegiatan vaksinasi yang digelar sejak Kamis pagi itu diikuti warga yang ternyata sangat antusias untuk disuntik vaksin COVID-19. Jadi dari rakyat untuk rakyat, dari pemerintah untuk rakyat. Yang kedua, door to door itu bertujuan untuk para masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kesehatan, dalam pekerjaan maupun dalam transportasi. Jadi kita jemput bola. Warga antusias ikut divaksin karena selama ini mereka kerap kesulitan mengakses program vaksinasi, baik karena lokasi yang jauh dari pusat kesehatan masyarakat hingga kerap kehabisan vaksin. Tenang Pak, masalahnya kan kita nggak ngantri-ngantri kayak ke puskes atau ke kelurahan, kadang kita udah ngantri habis itu nggak kebagian jatah kayak gitu. Ini untuk Ibu vaksin keberapa ini Bu? Kedua ya. Sebelumnya sempat door to door juga ya Bu? Iya, waktu itu udah pernah ke puskes cuma kan kehabisan. Ya maksudnya ini membantu lah maksudnya dari door to door itu. Pada kegiatan vaksinasi itu disediakan 500 dosis vaksin untuk tahap pertama dan kedua. Selain vaksinasi, warga juga mendapat bantuan sembako dan berharap bisa dimanfaatkan dengan baik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Uji coba penanaman benih padi varietas unggul baru dari Kementerian Pertanian yang ditanam di Desa Trimo Mukti, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, Kamis siang memasuki masa panen. Panen raya ini dihadiri oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balit Bangtan dari Kementerian Pertanian dan anggota DPR RI, Sudin. Melalui benih varietas unggul baru yang diberi nama Inpari 30 ini diharap dapat meningkatkan hasil panen petani. Bibit ini diklaim juga lebih tahan dari serangan hama dan bisa bertahan hidup meski terendam banjir, namun dalam waktu tidak lama. Dari hasil uji coba penanaman, padi varietas baru ini dapat menghasilkan rata-rata hingga 9 ton per hari. Hasil panen ini meningkat sekitar 2 ton dari jenis bibit padi lain yang rata-rata per hektarnya menghasilkan 7 ton gabah. Jadi ini bisa beradaptasi pada agrosistem termasuk pada kondisi basah. Jadi untuk lahan-lahan yang tergenang ini masih memungkinkan dan potensi hasilnya sebenarnya ini di atas 9 ton, 9 sampai 10 ton. Kita harapkan memang di beberapa daerah nanti petani bisa menyiapkan benihnya sendiri. Jadi tidak terlalu tergantung setiap musim harus tunggu benih dari Jawa, dari mana-mana. Sementara itu, anggota DPR RI Sudin meminta kepada para petani padi agar tidak tergantung dengan tengkulak. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, padi hasil panen petani diminta diproduksi menjadi beras dan dijual sendiri. Jadi kalau kita jadi petani jangan hanya tanam, jual padi. Udah zaman kuno, kenapa nggak bersatu, bikin kelompok, bikin penggilingan padi, nanti penggilingan padinya dibantu Pak Suwandi. Jangan jual karungan, ya, jangan jual karungan. Kemas dalam kemasan 5 kilo, bisa dititipkan dijual ke minimarket. Saya yakin Bapak Ibu harganya lebih bagus dibandingkan jual pakai karungan. Kementerian Pertanian kini mengklaim telah memiliki 318 jenis varietas bibit padi unggul. Bibit padi tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan untuk kebutuhan pengadaan bibit padi bagi para petani di tanah air. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 4 hari penyelidikan Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Kamis siang akhirnya menangkap pelaku pencabulan terhadap 8 orang anak di bawah umur. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan AA pada kasus tersebut.
Tersangka merupakan seorang guru para korban. Pencabulan dilakukan di tempat belajar para korban di Kemiling, Bandar Lampung. Modus tersangka yakni memandikan korban sebagai ritual agar korban pintar dan mendapatkan nilai bagus baik di sekolah dan tempat mengaji. Ada 4 korban yang saat ini yang sudah melaporkan kepada kami. Kemudian pelakunya juga sudah kami lakukan penangkapan dan sudah kami tahan. Ya. Kalau untuk modusnya seperti apa sih pelaku ini, Komandan? Ini kan tempat penitipan anak-anak untuk belajar mengaji ya. Ya, jadi anak-anak dititipkan oleh orang tuanya karena sudah percaya, sudah kenal. Modusnya memandiin anak ini, kemudian terjadilah pencabulan. Kasus ini terungkap setelah 5 korbannya melapor ke orang tuanya dan polisi sektor Kemiling, Bandar Lampung pada Minggu malam lalu. Saat laporan ke polisi, korban seluruhnya berjumlah 8 orang dan 3 korban diantaranya belum melapor ke polisi. Penyidikan kemudian dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandar Lampung. Pada kasus ini, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.